wilayah masing-masing per kecamatan. Khususnya misalkan kita berada di Mampang. Berarti kita perlu tanggung jawab itu di wilayah sektoral masing-masing, yaitu kecamatan masing-masing. Pertama kita di Mampang Perapatan, kita harus bertanggung jawab penuh nih sektoralnya. Walaupun bisa kita ke sektoral lain, kita diperbantukan boleh, tapi tetap kita bertanggung jawab penuh juga wilayah sini. Jadi kita nggak mentang-mentang kita di sini kita nggak bantu sana, tetap semua sama. Jakarta Timur, Barat semua sama. Boleh. Berarti kalau misalkan Jangkauannya luas. berarti kalau misalkan di Jakarta Selatan ini kan tadi Om bilang ada yang di Kebayoran Baru nih. Ya. Kebayoran Baru ada juga nih Kebayoran Baru melapornya tapi di sini. Boleh. Oh. Misalkan kejadiannya kebakaran nih, mungkin kita untuk komunikasi, ya tetap kita tanggapi alamat dan pelapornya, langsung kita beritahu ke kantor, yaitu comment center bagian komunikasi. Kita pantulan, dia memberikan pantulan ke wilayah terdekat. Yang tersebut itu adalah di Kebayoran Baru. Contohnya misalkan pelapor datang ke sini langsung, tapi warganya yang terbakar di wilayah Kebayoran Baru, saya segera meluncur itu tanpa adanya komunikasi lagi. Langsung. Tapi bila mana dia melalui komunikasi, kan ada aplikasi Jaki, dia melapor di situ, kita harus proses juga. Kita sampaikan dulu ke comment center, ke kantor pusatnya Jakarta Selatan, Lebak Bulus, baru mereka yang memantulkan wilayah terdekat. Gitu. Tapi dulu sejarahnya kebentuknya damkar di sini itu gimana sih awalnya? Sejarahnya dari dulu. Ya. Dari zaman dulu itu sebenarnya zamannya Belanda ya, VOC. Itu tahun 1919. Pernah dengar nggak yang namanya julukannya dulu belum pernah dengar kali? Blangwir. Blangwir. Nah, Blangwir kalau orang tua dulu tahunya Blangwir. Nah, Blangwir itu sebenarnya nama Belanda. Sebutannya kalau orang dulu kan salah ejaan. Sebenarnya Brandweer. Brandweer itu bahasa Belanda. Cuman orang namanya orang dulu kan. Iya. Mulutnya tuh agak ini jadi Blangwir agak karena dipatok kepada sirin yang wir gitu loh ya kan. Nah, jadi candaan lah gitu. Nah, itu terbentuknya tahun 1919 zaman Belanda. Jadi lembaga atau kita ini Pemda Pemadam ini yang terlama. Sebelum Indonesia merdeka kita udah ada. Aduh, perannya kalau misalkan nanganin bencana itu di kebakaran aja apa yang lain-lainnya juga? Banyak, kita hanya cegahan, sosialisasi, penanggulangan ya kan, terus ada bencana juga. Ya bencana kan ada bencana alam, Iya. bencana non alam, Ya. dan bencana sosial. Iya. Benar kan? Iya benar. Nah, bencana alam seperti apa? Yang kita wajar bencana banjir kemarin, tsunami. Yang bencana non alam seperti apa? Belum lama tuh. Tawuran. Bukan, itu sosial. Tahu ya. Itu sosial. Kalau bencana non alam itu COVID. COVID itu non alam. Ya. Atau B3K. Kalau yang sosial yaitu tawuran, perang antar suku, ya kan? Jadi dulu di Kalimantan antar Dayak dengan Madura, nah itu bencana sosial. Itu dari 3 bencana. Kita situ termasuk. Misalkan bencana alam udah pasti, bencana non alam udah pasti kita juga. Bencana sosial juga. Kan sering ada bentrok. Yang sering terjadi kemarin kasus apa? Demo. Demo itu apa? Bencana sosial termasuk. Kita membantu untuk yang menanggulangi kebakaran. Kebakaran di situ. Kita juga membantu dengan polisi untuk menyuplai air. Kita kan membantu juga dalam bencana. Berarti ada banyak lah perannya di dalam kebencanaan itu ya. Kalau yang ini dari kapan Pak? Apa? Tempat ini? Kalau ini saya juga kurang tahu dah. Ini yang terlama. Oh, ini yang Menurut terlama? informasi saya masuk di Damkar, ini yang terlama. Tempat yang di sini? Mampang dan Tebet. Itu yang paling lama? Iya, paling lama. Paling lama. Dan yang ketiga mungkin Kebayoran Baru. Radio Dalam. Ya, itu yang terlama. Ya. Jadi sebelum adanya kayak Tanah Kusir, kayak Pesantren, Pasar Minggu, ini yang terlama. Tebet dan Radio Dalam. Oh, bapaknya orang apa? Bapaknya namanya siapa Pak? Saya Amar Kadafi. Kamar kanan. Amar Kadafi. Orang asli orang sini Pak? Saya orang Bekasi. Bekasi. Sama nih kayak dia Pak. Bekasi Pak. Bekasi mana? Timur. Kalau jauh kan itu. Bapak di mana Pak? Jatiwaringin. Oh, jadi Nggak waringin. jauh dari sini. Kalimalang berarti Pak? Iya. Saya juga baru tugas di sini. Oh. Karena sebelumnya saya di Lebak Bulus. Oh.
tugas selama 2011. Dia pindah-pindah sih dari Tebet, pindah ke Lebak Bulus, pindah lagi ke sini. Di sini diberi mandat sebagai kepala regu, ya belum lama, baru 2024 kemarin. Jadi barulah di sini saya. Walaupun ada yang senior. Tapi seniornya di sana. Apanya? Seniornya yang dari 2011 di Bekasi kan. Awalnya tugasnya. Kalau Iya. tugasnya sih sebenarnya Tebet sama di Lebak Bulus, cuma saya di sini baru 2024. Itu kalau dinas pemadam kebakaran itu visi misinya apa Pak sebenarnya? Visi misinya kita satu ya, untuk lebih untuk perlindungan kepada masyarakat, untuk pelayanan, ya kan, reaksi respon. Kita visinya itu untuk kenyamanan kepada masyarakat, perlindungan. Misinya itu adalah kita untuk agar lebih paham nih, masyarakat lebih paham tentang bencana kebakaran. SDM-nya juga kita harus tahu semua nih, jangan kayak seperti dulu. Kita belum ada sosialisasi, ketika kita damkar datang dimarah-marahin. Nah, itu misi kita, ya. Misi kita untuk menyadarkan, ya kan, SDM-nya agar lebih mengetahui tugas-tugasnya. Jangan sampai nanti kita udah sosialisasi untuk pencegahan, ya kan, kemana-mana tiba-tiba seperti dulu datang kita dimaki-maki, tugasnya begini. Ya kan, misi kita hanya untuk memperbaiki semua yang ada, gitu. Terus kalau misalkan di sini struktur pengorganisasiannya itu gimana Pak? Organisasi ini adalah Pembagian. di sini pemadam kebakaran dibentuk dari Pemda ya, Pemprov DKI Jakarta di bawah naungan Gubernur khususnya Pemda. Walaupun kita nih banyak ya, ada yang namanya BPBD, ada yang dibagi-bagi, ada yang di bawah UPT. Cuman khususnya di Jakarta ini langsung di bawah naungan Gubernur atau Pemda. Kalau daerah ada yang UPT, masih gabung dengan BPP, gitu. Tetap kita di bawah naungan daerah. Belum. Kalau damkar di sini tuh ada pembagian tim-timnya gitu. Ada pembagian Apa aja, Pak? tim-timnya di sini ada tim penyelamatan, kebakaran, pencegahan ada. Itu ada 3. Dulu ada lagi yang namanya untuk pasukan khusus. Nah, sekarang udah dibentuk lagi. Pasukan khusus itu adalah pasukan yang bersifat nasional, bantuan nasional skala besar. Nah, dulu sempat dibentuk, sekarang pas zamannya sebelum 2020 hilang, dibentuk lagi. Karena kenapa? Karena pasukan khusus ini penting karena ada yang namanya teknologi ya, seperti mobil listrik. Ya. Ini sampai sekarang belum ditemukan cara pemadamannya. Kalau pencegahannya mungkin udah tahu ya. Iya. Kayak seperti handphone, kalau udah mencegah kita bocor atau betul, kita harus apa? Rawat, ya kan? Terus servis baterai. Tapi kalau sudah terjadi, kita belum ketemu tuh cara pemadaman tepat. Kayak mungkin yang kasus kemarin yang Terra drone. Nah, ya itu belum ketemu sama sekali. Mungkin kalau itu kan baterai ya, kecil. Ya. Tapi kita yang khawatirkan itu adalah sejenis mobil-mobil kayak SUV, terus transportasi umum seperti Transjakarta itu kan skala besar. Iya. Caranya seperti apa? Kita belum menemukan sih. Oh, berarti itu harus Iya. butuh penelitian ulang lagi ya? Iya, itu di dunia. Itu bukan hanya kita, di dunia juga belum ada. Di dunia belum ada. Kita hanya ada dari dulu namanya fire blanket. Fire blanket apa itu? Diambil oleh tim dari tenaga listrik dulu. Apa namanya yang mobil listrik yang pertama itu? Tesla. Dia juga tidak paham cara untuk pemadamannya. Tapi kita dari negara-negara berkembang sudah merekomendasikan dengan fire blanket. Tapi kan itu susah. Jadi itu jika bayangkan nih mobil bisa fire blanket, tahu nggak fire blanket? Ini gimana tuh? Bentuk kain. Oh, Kain serat yang berbentuk aluminium foil bisa menutup lah oksigen. Bukan api ya, oksigen. oh yang Nah, kalau misalkan di demonstrasi ada api terus ditutupin kain. ya seperti itu, seperti itu. Tapi kalau skala besar ada nggak? Untuk bis nggak ada. Gimana kita menutupi bis? Ketinggiannya segitu kita gimana nutupinnya? Logika kayak seperti ini mobil kita tutupi. Karena sekarang belum ada. Dan pemerintah juga terus menerus produksi mobil listrik. Kita nggak tahu 10 tahun ke depan, makanya
untuk pemadam Jakarta dibentuklah pasukan khusus untuk menangani tentang mobil kendaraan listrik. Itu lagi dipikirkan. Kalau secara organisasi kita di sini Jawa Selatan di tingkatnya ada tingkat dinas, sudin, sektor dan pos. Sudin itu apa? Itu dinas. Pos dinas. Di bawah kantor dinas. Gitu. Kita juga ada bagian lab, kan? Apa lagi pertanyaannya? Bapak dulu bagian apa di awal-awal? Kalau pertama saya untuk 2011 saya di sektor Tebet, anggota biasa. Itu di tim Lalu- apa Pak? Di sektor Tebet di tim bagian apa? Tim bagian pasukan aja. Oh, pasti. Lalu ditugasin di Lebak Bulus, saya di bagian tim rescuer. Atau di bagian damkar itu ada pasukan yang di atas masuk itu bukan kita membedakan ya, Ya. tapi untuk tingkat keahliannya ada. Jadi ada pasukan biasa, kalau bahasa kasarnya pasukan khususnya. Oh, ya. Ada lagi yang khususnya gitu. Seperti kita nih tugas pemadam biasa, ada rescuernya, ada dalkar. Dalkar itu penyelamat di atasnya. Ada bantuan operasional itu di atasnya lagi. Nah ini di atas lagi ada pasukan khusus. Gitu. Jadi spesialis punya kalian masing-masing. Saya di tahap waktu itu di dalkar, di atas pemadam. Untuk bahasanya tuh untuk petugasnya itu pemadam biasa, di atasnya dia. Nah, gitu. Jadi tentang penyelamat. Jadi kalau misalkan pas ada bencana nih, yang punya wewenang untuk mengambil keputusan berkomunikasi itu siapa? Oh ya, untuk mengambil keputusan untuk berwenang biasanya pengguna tiket pada saat hari itu juga. Misalkan hari ini perwira tiket saya Ya. di 40 perwira tinggi. Saya pikir hari ini dia menentukan untuk koordinasi tentang bahaya bencana Oh. itu atau sebagai KI, komandan insiden. Dia mengambil keputusan. Siapa yang untuk operasi di lapangan, siapa yang untuk logistik, dan siapa yang untuk komunikasi. Siapa datanya juga kita butuhkan, siapa yang bagian pengolah data. Pak, ini mas saya penasaran aja ya, nggak ada di ini Pak. Mas mau nanya, kenapa sekarang saya ngerasanya damkar lebih dipercaya sama masyarakat dibanding instansi lainnya? Itu kan visi misi itu termasuk kita. Visi kita untuk memberikan kenyamanan, ya, keamanan kita. Kalau kita udah merasa nyaman, masyarakat rasa aman, itu kan tujuan dari visi dan misi kita. Gitu. Karena kita bentuknya pelayanan dengan mudah. Karena rakyat itu kan nggak mau bertele-tele ya. Pasti betul. Nggak mau, kita tahu ya udah kita langsung respon time karena kita warga atau masyarakat itu butuhnya adalah respon, nggak bertele-tele. Makanya dari itu kita akan wujudkan seperti itu. Walaupun ada kebijakan tentu dari pihak gubernur untuk masalah data dan pelayanan atau kepuasan. Kita biasanya setelah kita melaksanakan kegiatan evakuasi kita minta untuk pelayanan kepuasan. Kita nggak minta lebih dulu karena itu sangat bertele-tele. Iya. Minta data, minta ini kasihan, ya kan? Makanya kita setelah kita layani dulu, kita tindak dulu, baru kita langsung minta pelayanan kita bagaimana, seperti apa, apakah kita kurang, sopan, apakah kita ada meminta-minta, seperti itu, minta uang atau dan sebagainya kan. Makanya tujuan kita itu untuk memberikan kenyamanan, kepuasan, karena kita adalah bentuk dari pelayanan masyarakat. Itu kalau program-program yang dipunyain sama damkar itu dari penanggulangan bencana, pas tanggap darurat sampai pasca bencana itu ada apa aja program-programnya? Program-programnya sih sebenarnya itu unangnya si pemerintah ya, pemerintah daerah. Kita hanya sebagai teknis ya. Sementara kita hanya program bencana banjir. Ya, sesuai kita karena daerah ada keterbatasan. Banyak programnya kita banyak sosialisasi. Sosialisasi. Nah, kita programnya perlu untuk kita mengedukasi nih untuk masyarakat, sekolahan. Jangan hanya kita untuk mengedukasi tentang bahaya kebakaran, tapi peduli juga tentang bahaya bencana. Yang penting, karena bagaimana banjir itu udah di Jakarta udah paling sering. Bagaimana ya, itu kesadaran. Kita tidak bisa secara paksa untuk menegur atau gimana, tapi kesadaran sebagai masyarakat, peduli dengan lingkungan, kebersihan. Nah ini anak-anak muda ini sekarang peduli nggak? Enggak kan? Nah,
Jadi kita jangan berkaca ke luar negeri terus kita komentar, ya kita harus laksanin aja gitu. Kita udah memberikan sosialisasi, program-programnya udah jelas. Kita setiap hari Rabu atau Jumat kita ada program tentang sosialisasi kepada masyarakat, yaitu PSN kita ambil waktunya, walaupun itu di jentik nyamuk ya, bahasa di kelurahan tuh ada, Ya. yang jumantik lah bahasanya Jumantik. di kelurahannya, tapi kita mengambil waktu dan celah itu untuk program-program kita. Ya, satu, kita mensosialisasi tentang bencana, bahaya kebakaran, dan penyelamatan. Seperti apa sih yang harus kita nyelamatin, yang minta tolong ke damkar atau tidak. Jadi jangan apa-apa kita nih manja begitu. Kita harus mengedukasi juga bila mana tugas kita itu penyelamatan sebenarnya yang mengancam nyawa atau harta dan benda. Ya, bukan kita serta merta nih kita apa aja. Karena kita berbenturan kepada pelayanan kepada masyarakat, maka kita pelayanin dulu. Sebenarnya kita program penyelamatan itu adalah yang merugikan apa? Dapat menyelamatkan harta benda, nyawa itu dalam bentuk penyelamatan. Tapi kita kan tidak memungkinkan seperti itu kan. Misalnya Bapak ini ada ini Pak duit misalkan 100.000 ada di GoR. Ya bisa saja kita kasih nih 100.000 dah Pak, gitu kan. Tapi kita nggak bisa begitu. Kita tetap layani, kita tetap laksanakan walaupun itu bukan bagian dari penyelamatan darurat. Non darurat kita tetap laksanain, cuman ya kita mohon pengertiannya buat para masyarakat nih atas kesadaran dan apa mandiri, jangan apa-apa mentang-mentang dipermudah oleh pemerintah ya DKI Jakarta udah mempermudah pelayanan untuk mengadu apapun bentuknya. Paling gampang sekarang. Coba kalau di wilayah Bekasi ada nggak pelayanan seperti itu? Jakarta doang. Nggak ada, Pak. Makanya saya bilang di Jakarta udah aman, sangat apa ya, mudah. Minta tolong tinggal foto cekrek lapor, pemadam dah. Tapi hal yang sepele yang bisa kita kerjakan secara mandiri ya kerjakan. Untuk dari kita kedewasaan yang kita perlu rasa tanggung jawab dan peduli. Kalau kita nggak peduli apa-apa telepon kapers ya kayak kita nggak bertetangga gitu. Ya kan? Misalnya ada tetangga kita rame-rame, kita apa gotong royong. Misalnya sampah atau ada hewan, ada bangkai tikus minta tolong ke pemadam. Kan aneh, ada seperti itu. Tapi itu tetap ditanganin. Tetap kita Karena pelayanan. karena kita kan pelayan masyarakat kan. Kita ya udahlah kita layanin walaupun itu hal sesuatu yang tidak bersifat darurat. Tapi justru itu nggak sih Pak yang bikin rakyat jadi apa masyarakat jadi Percaya. Ya bangun mungkin gitu percaya. ya ini ada hikmahnya juga ya. Iya. Dalam hal pelayanan seperti itu dengan kita ikhlas kerja mau nggak mau kan ikhlas nih. Ya alhamdulillah kita dapat respon yang baik kepada masyarakat dengan apapun. Cuman kita juga kan ada batasannya. Pasti. Ada batasannya seperti itu. Alat-alat kita kan cukup lumayan nih untuk yang jalur sifatnya itu lumayan. Alat-alat kita nggak sembarang untuk tempatnya. Misalkan alat ini khusus ini, kok buat ini, bukan apa sih prosedurnya, bukan SOP-nya, tapi kita laksanain untuk demi apa masyarakat. Gitu. Ya walaupun bentuk kita improvisasi, gimana caranya kita benar-benar bisa melayani. Gitu. Jadi kalau misalkan dari pengalaman Pak Amar, tantangan komunikasi yang sering terjadi di lokasi itu kayak gimana? Yang apa nih, yang masalah atau Masalah konflik itu yang sering terjadi. kalau konflik biasa sih laporan dari warga ya. Misalkan kita datang terlambat itu tergantung dari komunikasi baik pelapor. Oh. Kalau pelapornya reaksinya cepat, kadang-kadang kita kebakaran baru sadar melapor ketika sudah membesar. Sebenarnya ketika kita api kecil kita boleh melapor, jangan sampai nunggu membesar. Nah disitulah terjadi miskomunikasi. Wah, madam datang lambat, sudah besar baru datang, ya kan? Sebenarnya ketika kita melihat hal sekecil, kita boleh melaporkan, Pak, ini ada kebakaran kompor betul, ya kan? Jangan sampai udah diemin, kita videoin, itu jangan dilakukan ya. Untuk yang muda-muda jangan suruh teman ya. Misalkan ada kejadian kecelakaan Ya. atau kebakaran, jangan nge-live. Oh iya. Apa? Kalian itu kan istilahnya manusia, punya otak kan, harus kalian apa? Satu, hubungi udah paling mudah 112. Iya, satu dua. 112 tinggal klik, bolehlah kalian merekam. Ini kejadiannya Pak, seperti ini situasinya Pak. Mohon bantuannya Pak. Baru
Kalau kalian ngelapor di TikTok, tolong pak, ya kita mana tahu emang ada yang live TikTok, kan nggak mungkin kan? Iya. Pemerintah udah menyediakan layanan Jaki dan 112. Itu kadang kendala kita dilaporkan jam sekian terjadinya sekian. Nah ini sudah membesar, nah di situ kita disalahkan. Padahal kita tetap sesuai laporan. Kita di sini ada batas waktunya untuk responnya. Untuk kebakaran kita sampai 10 menit. Nah, paling lambat itu. Paling cepat itu 5 menit. 3 menit sampai TKP. Itu 10 menit itu sampai TKP. Paling lambat. Nah, ketika kita respon sampai segitu, pelayanan masyarakatnya kurang. Akibatnya apa? Ya kebakaran terjadi ya besar, kerugiannya juga tambah banyak. Apalagi dengan komunikasi yang kurang baik pada RT, RW yang arogansi, yang misalnya anak-anak muda yang mengganggu gitu. Itu kita perlukan komunikasi yang baik kepada RT RW. Makanya kita sering ada program sosialisasi tentang bahaya kebakaran. Ketika ada petugas datang, tolong dikoordinasi nih kepada warga-warga setempat. Kita juga punya program yang namanya relawan damkar. Itu sangat pengaruh juga. Karena setiap kelurahan, kecamatan kita punya relawan damkar. Itu peran karena kita ketika dia datang, dia respon pertama. Itu yang kita bentuk program kita untuk seperti yang samping kita ini dulunya relawan, alhamdulillah dia bisa masuk PJLP. Jadi adanya relawan itu program kita alhamdulillah berhasil. Tujuannya apa untuk relawan itu? Dia udah paham cara penanganan awal dan cara untuk komunikasi yang baik. Jadi kita nggak serta-merta kita ini datang langsung aja, itu udah ada orang di sana. Jadi alur komunikasinya itu ada bagian baik komunikasi yaitu satuan tugas. Ada setiap kelurahan dan kecamatan. Kita ada anggotanya di sana untuk baik komunikasi. Misalkan nih contohnya Pak Satgas ini mempunyai wilayah kelurahan Mampang Perabatan. Ada terjadinya ini, dia informasi lebih dulu tahu. Ketimbang kita yang di sini. Dari situ baru ke sini. Baru kita bypass ke sektoral. Kalau misal skalanya besar, kita langsung hubungi ke command center. Gitu. Kita ada komunikasi yang baik pada Satgas lurah itu udah kerjasama. Gitu. Setiap kelurahan dan kecamatan itu ada petugas kita. Harus kasih Pak ada edukasi gitu buat masyarakat kalau misalnya. Sudah ada, itu tadi kan ada jadwal lah, biasanya hari Jumat. Hari Jumat kita ada tuh berbarengan dengan Jumantik. Apa itu Jumantik? Ya Jumantik itu ya itu kan acara kelurahan. Ibu-ibu biasanya. Nah kita ambil waktu di situ untuk program kita. Edukasi masyarakat. Edukasi sosial tentang bahaya bencana kebakaran, caranya penyelamatan, cara untuk mengikuti damkar seperti apa kan. Gitu. Jadi itu dia ada programnya. Jadi kita di sini hanya standby aja dan komunikasi kita kepada satgas masing-masing juga ada. Berarti tadi dari pelapor ada bypass dulu. Iya. Jadi misalkan pelapor contohnya melaporkan supaya via aplikasi dipantulkan ke command center lalu dipantulkan ke wilayah yang pelapor tadi. Kecuali dia langsung, kalau langsung itu datang ke sini Pak? Datang ke sini, itu tanpa komunikasi, dia langsung memberikan laporan. Langsung lapor berangkat aja. Iya. Jadi kalau misalkan di dalam misalkan lagi terjadi bencana, itu komunikasi sama personil lainnya tuh pakai sarana apa? Dari mulut ke mulut aja atau ada? Ada kita sarana prasarananya itu misalkan kebakaran dalam banjir ya contohnya Ya. Kita ada komunikasi ya ini talkie pakai HT. ya untuk kita operasional teknisnya ada perahu karet ya kan dan sebagainya. Kita juga ada petugasnya juga di sana untuk komunikasi yang baik pada warga, karena kan ada petugas komunikasi yang baik juga itu perlu peran penting banget. Iya. Karena kita di sini nggak semuanya warga kenal kita, tapi peran satgas itu udah pada kenal, KRT-nya kenal, warga kenal. Nah itu peran kita. Karena kalau kita di sini datang ke pucuk mungkin nggak kenal. Nah sedangkan ada petugas kita di sana, dia memberikan informasi komunikasi yang baik. AT komunikasi, memberikan ini ada wilayah sini, dia yang untuk mengatur posisi mana yang ada bencana. Berarti di sana ada satgasnya di wilayah yang udah kenal sama warganya. Satgasnya. Jadi sebenarnya secara komunikasi
udah bagus nih Pak, cuman tinggal masyarakatnya aja kadang-kadang kita kurang ya, padahal ya kurang untuk ya balik lagi kita hindarilah hal-hal yang buat postingan yang segala itu ya. Segera tinggal pencet, apa susahnya sih tinggal pencet kaki loh kan gitu kan. Thread pencet datang. Tapi kalau misalkan ada perbedaan pandangan di antar unit itu gimana Pak nanti? Kan ada di antar unit atau antar petugas di dalam kebencanaan ada beda pandangan. Harusnya selesaiin ini dulu, yang satunya mau selesaiin ini dulu. Nah itu makanya peran penting KI, komandan insiden. Nah jadi ketika ada bencana maupun bencana alam, sosial, kebakaran, itu pasti ada yang namanya KI. KI itu bisa siapa aja, bisa saya, bisa diteruskan nanti perwira piket ketika misalnya terjadi kebakaran di Mapak. Yang ambil duluan KI komunikasi adalah saya, karena saya yang tahu situasi tersebut. Ya. Situasi tersebut saya memberikan komunikasi dengan pusat. Setelah itu, setelah perwira 01 ini mengetahui, lalu dia ambil alih ke TKP. Gitu. Tapi Bapak pernah beda pandangan Pak? Kalau beda pandang itu pasti ada lah. Cuman kita kembali ke komandannya masing-masing. Ikut komando. Karena kita kan di sini kan hierarki. Nah, kita harus komandan atas, pimpinan ini harus tuh nggak boleh kita ngebantah. Ya kan, resikonya kita ada aturannya. Kita nggak bisa serta-merta saya ambil alih, nggak bisa. Semua itu ada aturannya. Terstruktur gitu. Iya, kita ada hierarkinya. Di sini ada kepala Danrut, di Danrut ada kepala Satgas, Satgas ada kepala sektor ada kepala 401. Jadi kita hierarki itu. Nggak boleh kita dari bawah menentang yang atas, nggak boleh. Tapi Damkar salah satu yang selalu cepat gitu Pak ngambil keputusannya gitu. Ya karena kita kan butuhnya namanya respon dan reaksi cepat ya. Tapi tetap itu juga kita itu perhitungan dan standar operasional. Jadi kita nggak serta-merta kita main barbar Bapak. Ya itu kesimpulan yang disebut kita harus benar-benar improvnya yang ambil keputusan yang baik. Ya, jadi yaitu 401 dia secara informasi dapat yang dari KI yang sementara yang di tingkat pertama, dia akan memberikan nanti strateginya seperti apa nih, ya kan? Baru dia ke TKP dan melihat situasi, baru dia memberi arahan strategi seperti apa dan struktur. Misalnya bagaimana ada yang chaos misalnya ini nanti yang diambil alih tetap si A. Nah di situ juga ada strukturnya lagi. Bagian penyerang ada komunikasinya. Penyerang itu bagian pemadam paling depan. Itu ada komunikasinya ya. Itu namanya Satgas bagian Bintara penyerang sebutannya. Jadi dia yang mengetahui situasi serangan paling depan. Dia memberikan informasi kepada KI. Situasi di depan cukup lumayan asap tebal. Dia memberikan informasi melalui handtalking. Lalu kedua di situ ada namanya penyalur atau bagian selang. Itu dia bertanggung jawab juga. Selang ada yang terputus atau enggak, atau ada yang tidak terarah. Dia yang komunikasi untuk jalur ini aman, tidak ada hambatan. Atau juga ada lagi bagian Solo Ambon atau disebutnya bagian air yang ada di kali. Nah, bahasanya suplai air. Ketika kita ada kebakaran, kita peran pentingnya adalah air. Ketika air kita nggak dapat suplainya, maka terputuslah itu bagian semua rantainya. Kita ada komunikasi saluran air ya, jalur selang. Yang ketiga adalah kalau jalur air ini terputus, maka komunikasi depan ini tidak berjalan. Jadi kita nggak dapat air, kita depan bekerja apa? Iya, nggak bisa apa. Karena peran penting komunikasi itu yang baik sebenarnya. Kalau kita nggak mendapat informasi apa kendalanya di Selambor, tidak mendapatkan air tidak ada, kali tidak ada, apa yang harus ditindakan? Itu ada penanggung jawabnya. Kolam renang kita minta izin.
ada kolam renang wilayah. Nah itu yang bertanggung jawab itu wilayahnya yang mengetahui ada kolam renang atau tidak, koordinasi dengan satgas wilayahnya, karena dia yang mengetahui teritorialnya. Karena dia yang mendata jalur air, jalur yang mempunyai hidran dan kolam renang. Berarti satgas wilayah ini harus paling ngerti sama wilayah. Iya, dia harus kenal mempunyai warga. tanggung jawab penuh. Dia bertugas penuh. Dia mewakili alias asistennya kepala sektor. Dia bukan bertanggung jawab kepada pemadam, dia juga bertanggung jawab kepada wilayahnya. Nah itu fungsinya komunikasi kita nih. Oh iya. Jadi ketika kita selalu Ambon dia kurang, karena kita kurang juga untuk wilayah sini, kurang untuk komunikasi. Gimana sih wilayah air yang ada kolam renangnya? Nah inilah kita pantulkan bentaran situ, satu situ. Ada rumah sekian, kita izin, dia yang udah izinin. Karena setiap kita sosialisasi, kita ke RW, ketika kita ada kebakaran diperbolehkan atau tidak, pasti diperbolehkan karena kita setiap sosialisasi kita minta izin. Gitu, minta izin terlebih dahulu. Makanya kita datang yang punya kolam renang orang kaya. Jadi kita harus kerjasamanya, RT RW gitu dan Pak Lurah misalkan dia tidak memberikan izin, bagaimana? Ya kita laporkan saja ke RT, ke RW dan sampai ke kelurahan. Gitu, karena menghambat, karena ini kan ya kemanusiaan. Kita mau mendapatkan air dari mana lagi? Dan situ sudah dijelaskan oleh pihak-pihak satgas bahwa ini begini akhirnya diizinkan. Nah, itu wajib diizinkan. Kalau tidak ada air ya kita nih terputus rangkaian akan menghambat. Itu komunikasi yang penting yaitu KAI. KAI akan memberikan informasi di mana bagian Solambon aman. Selanjutnya bagian selang atau jalur aman. Penyerang aman. Jadi kalau sudah tersusun rapi, komunikasi baik, alhamdulillah berjalan dengan baik juga. Tapi kalau di dalam situasi kebencanaan, dari Damkar punya nilai dan etika pedoman gitu nggak dalam komunikasinya? Kalau untuk bencana selain pemadaman ya, kayak misalnya kebanjiran atau apa, kita yang namanya kita poskotis. Apa itu, Pak? Kita ada namanya untuk olah data. Kita teritorial kita yang area mana yang terbakar, yang banjir, RT mana dan wilayah mana yang jumlah penduduknya terbanyak. Itu kita data semua, kita ambil alih dan kita bagian alih tugas masing-masing. Ada yang bagian penyelamatan, ya kan? Ada yang bagian logistik, ada yang bagian untuk evakuasi seperti tenda, ya kan? Nah penyelamatan ini apa? Misalkan kita nih dalam data itu semua ada laporan dari beberapa warga ya, terutama itu satgasnya masing-masing dan Pak Lurah. Dia mendata semua ada wilayah RT 3 ini sudah terendam banjir, ya kan? Nah data itu terkumpul di situ. Dalam majalah kayak kemarin kebakaran juga ada disebut poskotis jumlah korban, ya kan? Korban jiwa, korban kematian atau jumlah yang lain-lainnya, ya kan? Jadi di situ tertata ada data-data. Itu kalau misalkan di dalam kebencanaan ada warga yang panik nih segala macam, itu ada etika yang dipakai nggak buat komunikasi sama warga-warga? Oh, maksudnya kayak warga yang kita harus kondisi dulu ya? Iya, etika yang digunakan. Ya, jadi seperti itu emang kita kembali lagi pada masing-masing warga ya. Kita udah mensosialisasi program-program bahwa ketika kita ini ya kita untuk menenangkannya ya tetap kita nggak boleh emosional. Karena kita kejadian juga ya dikatain, dilempar, kita nggak boleh emosi. Sampai batas kita tetap kasih edukasi. Harus tetap tenang tuh. Iya, kita ada beberapa titik yang mungkin warganya seperti itu ada. Kita di sini ada beberapa titik wilayahnya yang cukup lumayan agak frontal. Nah di situ kita penanganannya agak beda. Dan kita juga ada untuk safety-nya kita juga. Karena kalau kita tidak safety juga dalam bertugas, ya itu akibatnya kita royok atau apa. Itu pernah apa kejadian lagi nanganin terus dicaci maki sama warga? Ada banjir juga ada, terus kebakaran juga ada. Paling sering itu kebakaran. Ada wilayah tertentu yang memang warganya itu sulit dikendalikan lah, gampang emosional. Maka dari itu kita bentuk tim untuk bantuan ya relawan, kita bantu juga dan RW dan kepolisian. Kita peran penting bantu jajaran samping. Kadang jajaran samping lebih telat kepada kita nih. Apa yang kita lakuin? Ya udah bersabar, kita menahan diri aja. Menahan diri. Iya.
kita nggak boleh ngelawan. Kalau kita ngelawan habis lah, kita nggak boleh ngelawan. Kita mau diapain udah pasrah kan gitu. Kita kan tugasnya menolong, kita kan nggak ngapa-ngapain. Ya silahkan kalau misalnya kita mau menolong, kalian menghambat, terserah kan. Tapi kan ada waktunya juga kita harus ngambil tegas ya. Ya ketegasan itu boleh, cuma hanya sikap cara berdialog aja. Oh, Gak kita mengambil kesimpulan dengan cara fisik, nendang atau apa. Kita hanya berdialog aja ketegasan. Tolong Pak, agak geser. Kadang-kadang ada yang frontal juga, ada yang memprovokasi, ada juga. Kalau udah tidak kondusif ya kita langsung pantulkan segera jajaran samping para Pol PP dan kepolisian. Kita tetap ya namanya komunikasi itu kan penting kan ya. iya. Dan kita mentang-mentang sendiri, kita bertindak sendiri nggak boleh. Tetap kita sama jajaran samping. Jadi sebenarnya permasalahan atau konflik yang paling sering terjadi pada saat bencana itu dari warga itu apa telat pelapor tadi yang sempat itu? Kalau bencana apa nih, alam bencana kebakaran Dari atau kebakaran misalkan yang ya, paling sering terjadi. Ada yang namanya musibah ya. Mungkin orang warga itu melihat kita kan wajib. Nah sih ada nggak sih pemadam itu nggak telat? Ada nggak pemadam itu nggak telat? Pemadam itu pasti telat. Karena Telat. apa? Karena itu kebakaran duluan. Karena kebakaran dulu. Kalau tidak ada kebakaran di dunia maupun di mana itu pasti kebakaran dulu baru pemadam. Ya. Iya Mas. Nggak ada kita pemadam dulu baru kebakaran, itu namanya sabotase ya kan? Nggak mungkin ya. Iya. Kebakaran dulu baru nggak bisa kita upayakan. Wah, paling kita mengurangi yaitu kerugian seminimal mungkin. Kita minimalisir, kita datang tujuannya apa sih, yaitu mengurangi dan minimalisir area luas yang terbakar dan mengurangi harta benda. Misalkan terbakar, tujuan kita yang mengurangi sedikit, tidak menjaga sama tujuan kita itu. Kalau yang terbakar ya tetap terbakar. Jadi kita datang ke situ untuk mengurangi jumlah area yang luas terbakar dan harta benda. Kalau misalnya warga datang terlambat ya gimana, itu resiko kita kan. Iya. Mungkin yang seperti itu biasanya warga yang tidak terdampak, atau bahasanya itu bukan terdampak ya, bukan warga yang rumahnya terbakar. Oh, Biasanya itu yang warga yang berdekatan. berdekatan. Ya misalkan nih rumah ini terbakar, sebelahnya yang panik. Ah, ya. Seperti itu Itu halnya. yang suka bikin cekcok tuh. Nah, dia takut rumahnya terbakar. Kadang kalau kita dihambat seperti itu, maka akan terjadi rumah dia terbakar. Kita di situ kan ada titik pelatihannya, bagaimana sih cara, tujuan kita itu untuk pemadam apa sih? Ya itu tadi, mengurangi luas area dan jumlah kerugian yang banyak. Tujuan kita itu bukan kita datang untuk jadi luas, jadi kebakaran besar. Jadi gimana kita mungkin dia takut sih, orang kita juga paham, namanya Iya. kita datang untuk memperkecil nih ya area luasnya dan memperkecil kerugiannya. Mau dia panik. Kalau kita cekcok ke sana ke sini, ya ada timbul apa? Api itu per hitungan detik. Apa betul? Kita salah sistem makin membesar. Di situ kadang-kadang kurang kesadarannya atas tugas-tugas kita. Tapi kalau misalkan terjadi cekcok sama warga gitu, cara nanganinnya strateginya gimana? Apa dari satgas wilayah tadi atau gimana? Ya paling kalau kita nggak ada keamanan, nggak ada apa-apa ya kita hanya bersabar, berdialog dengan mereka. Pak, mohon sabar. Paling kita untuk sementara kita akan melakukan dia untuk dia meminta. Misalkan dia minta sini, Ya. kita kasih dulu sementara. Oh, Tapi buat teman kita menenang. komunikasi bantu untuk backup sini. Karena kita Oh. punya namanya strategi, tidak boleh hilang. Misalnya kita ini fokus, ada yang merecokin, nggak apa-apa diambil, tapi kita kembali ke strategi kita. Oh, Itu untuk meredam emosional warga aja. Biarkan dia ambil selang sendiri gitu. Kadang-kadang kita gitu, kita ambil selang silakan, biarin dia bertarung sendiri di sana kan. Tapi kita tetap namanya petugas, kita punya strateginya masing-masing. Tetap strategi ini nggak boleh keluar dari standar kita. Ada persuasi dan negosiasinya juga. Iya, Kalau kita sama karena warga kan perangan. kita ya, karena kita nunggu pihak kepolisian bilang apa, ya kita kan nggak bisa juga. Kadang polisi datang kan nggak langsung banyak. Nah, kita aja ya, kita ngerti aja namanya kita aja musibah, ya, dan kita bersabar lah. Paling serta kita bantuin sementara untuk meredam emosional. Setelah itu kita balik lagi. Cuma kita lihat situasi juga.
Jangan kita mentang-mentang udah besar banget kita turutin terus, nggak bisa. Jadi pernah nggak tuh lagi ada warga cekcok gitu bikin situasi tambah buruk gitu? Ada sering banget. Kita selang ditarik, kita udah kasih, selang ditarik lagi, ambil lagi, ya ada sering gitu. Itu sering banget terjadi, makanya kita terus gencar yang namanya program-program kita untuk sosialisasi pencegahan kebakaran dan penyelamatan kita terus. Tuh, ternyata masih ada beberapa lah ya kan, wajar gitu kan. Kalau dulu lebih parah lagi, sama sekali nggak ada yang tahu cara menghubungi damkar seperti apa, dan bawaannya tuh kalau pemadam pasti telat emosi. Kalau sekarang mungkin udah ada yang paham tugas-tugas kita nih, ya kan, tugas-tugas kita alhamdulillah udah ada yang paham. Datang, biarkan Pak, Bapak sendiri yang bertugas, jangan ada yang ganggu, biasa gitu. Udah mulai berkurang. Cuman emang ada wilayah-wilayah emang dari dulu itu Emosinya tinggi banget. kayak turun menurun sih. Ya paling kita tetap kita upayakan program-program itu kita lanjutin. Terus jangan sampai kita kendur. Biar kita menyadarkan masyarakat warga itu agar lebih baik. Minum aja dulu Pak, kamu. Oh iya. Bisa Pak, sama juga. Nih, Iya, balik kelas. telat ya. Bisa diminum Pak. Nah ini berapa orang? Ini banyak nih. Banyak ya, Bang. Katanya 9. Ada kayak belum datang lagi Mama. Kan ya banyak arusan. Tapi kalau menurut Bapak, aspek dari komunikasi ini apa sih yang perlu ditingkatin di damkar? Kalau untuk komunikasi menurut saya sih sudah cukup ya. Udah cukup ya? Nah, mungkin hanya kita kesadaran aja kepada masyarakat. Karena kita udah dari pemerintah setempat sudah memberikan komunikasi yang baik kepada kita, jalur-jalurnya sudah ada. Ya. Bagaimana untuk menghubungi kita, itu udah cukup menurut saya. Ini kita kembali kepada masyarakat. Bisa nggak ini kita untuk apa sih maksudnya menggunakannya dengan baik, dan kita udah kasih pelayanan yang aplikasi udah ada, kita buat main-main. Berarti untuk kendala komunikasi udah cukup sih alhamdulillah. Kadang-kadang yang bikin cekcok malah dari masyarakatnya ya, Pak. Nah iya, itu aja sih. Harus edukasi berarti Pak. Edukasi masyarakat. Padahal programnya udah banyak Pak. Iya. Enggak, kalau pemadam itu programnya udah Pak, alhamdulillah Harus udah di banyak. masyarakatnya, tinggal masyarakatnya aja. Cuman kan kita pelan-pelan, kita misalkan orang dari yang belum tahu kita dobrak jadi tahu, kita kan nggak semudah itu. Iya, apalagi Ya banyak kan? proses, Pak ya. Iya, perlu ada proses. Udah gitu kita tahu kita meregenerasi warganya. Kita juga mengulang lagi. Iya. Misalnya regenerasi dari Karang Taruna segini ganti orang lagi. Mungkin dia awam, mungkin dia apa, kita kasih tahu lagi. Kita kan bahkan memberikan alat juga seperti apar, lapar pemadam piringan, seperti kayak mesin dulu ada namanya pompa portable yang kita langsung menangani langsung cepat. Oh iya. Ya dulu ada apar komunikasi. Kurang apa sih menurut kita kan gitu. Yang penting kembali lagi kepada masyarakat. Bagaimana menyikapinya tentang komunikasi yang baik kepada tugas kita damkar. Cukup sih, ada yang mau ditanya nih enggak? Seru sih jadi damkar. Daftar, tapi kayak susah, nggak bisa gua gendut Ini Pak, ini cocok ya? Emang gendut nggak bisa dah jadi damkar Pak? Lu ngomong gendut aja. berat badan. Ada ketentuan Ada berarti. Kel. Ada. Cuman ya kembali lagi kalau emang niat serius ya olahraga. Bisa dikurangin. Kacamata gitu. mah kacamata minus. Boleh. Yang penting nggak buta warna. Boleh kalau baca kemarin ada kok. Ada yang pakai kacamata. Cuman kemarin ada penyeriutan tahun 2024. Ada yang beberapa nggak mengetahui masuk pemadam itu tinggal masuk aja. Oh. Dia ada namanya orientasi, dia adanya namanya pradiklat, dia nggak tahu. Akhirnya pas sampai dia ospek, baru ospek ya, dia udah mundur. Udah nyerah dulu. Banyak. Banyak tuh yang Dan kayak gitu. saya sebagai pelaksana pelatihnya di Ciganjur. Oh. Iya. Selama waktu itu cuma 10 hari aja. Orientasinya nggak banyak Pak. Tapi berat. Ya, banyak yang Rangkaiannya langsung yang ada kebakarannya. enggak. Jadi kita nih untuk orientasi itu kita fisik. Fisik. Ya, fisik tiap hari, push up. Ya, ada beberapa. Pak, ngejemur. Iya, udah pasti yang namanya glowing udah pasti gosong. Iya. Jadi kita itu ada namanya kita mempunyai batas, kita harus fisik itu melampaui batas. Kita ada standarnya. Secara mental, fisik dan disiplin kita. Jadi yang tadi orang biasa ketika masuk ospek kita harus belajar disiplin.
itu berlaku di kita, ya kita harus hormat kepada senior, kepada komandan, kita harus berlaku gitu. Jangan ketemu kita bang nggak boleh, petinggi kita ngomong bang nggak boleh, kita harus siap pak, siap komandan. Dan juga visi kita, kalau visi kita lemah, ya gimana tekanan seperti yang kalau security udah megang nozzle nggak kuat ya apa? Mental. Balik gitu. Ada yang kayak gitu. Saya tanyakan saya waktu itu kan koordinatornya sebagai pelatih, kenapa alasannya kok nyerah gitu? Saya nggak tahu pak pelatih, karena masuk pemadam saya kira masuk aja langsung diklat langsung pemadaman gitulah pahamnya gitu, karena di TikTok ya pahamnya. Iya. Jangan 1 hari, 2 hari, 3 hari perubahan kulit mulai kelihatan tuh. Jadi glowing, jadi gosong. Sini penuh luka-luka lah, bukan luka dipukulin ya bukan ya, karena kan dijemur terus. Ya kan, nah, di situ akhirnya dia mundur, nggak kuat. Dia kaget kalau kemarin kebakar itu, kok ada kayak gininya. Dari kecil sejajarnya. Kalau nggak ada gini-gini gimana mau nolongin Iya. rakyat? Iya. Seperti yang tadi Bang Rizky itu kan dia dari relawan. Oh iya. Alhamdulillah dia lulus ujian masuk PJLP. Jadi udah paham betul cara masuk seperti apa, orientasinya udah paham, dia udah siap. Kalau yang belum tahu sama sekali, inilah yang mundur dia. Ada 4 orang yang mundur. Itu dari berapa orang? 4 orang. Dari kemarin kurang lebih 200. 200. Tapi nanti dari 200 itu dipindahin ke sektor-sektor wilayah Nah, masing-masing. seperti Mampang ini hanya dapat itu. Karena kita jujur ya, untuk segala SDM kita masih kurang. Oh gitu. Ya, karena kan kita perluasan area juga. Perluasan area maksudnya di sini kan hanya untuk wilayah Mampang ada 2, di Mampang dan di Bangka. Kemungkinan kita ada usulan untuk di wilayah kelurahan lain, entah di Pela atau di mana. Jadi kita butuh juga SDM-nya. Kalau kita ada tempat nggak ada orang lagi, Pak. Itu karena kita butuhkan, ternyata kan kita nggak bisa memenuhi kebutuhan lagi karena keterbatasan anggaran juga. Karena kan anggaran di 2026 APBD DKI Jakarta di efisiensi 13%. Jadi untuk PJMP tahun 2026 sudah tidak ada. Nah itu gimana caranya kita ya udah semaksimal mungkin aja kita. Jadi seperti ini kita misalnya sedang penyelamatan, kita di sini ada 4 orang atau 5 orang, penyelamatan 2 orang, bisa 3. Gimana terjadi kebakaran? Sedangkan 2 orang sedang pergi penyelamatan. Ya pimpinan kan nggak mau ngeliat seperti itu kan. Gimana caranya ya kita tetap cepat, misalkan kebakaran itu satu kita komunikasi ya, ada J65 di wilayah kita. Ya kita tinggalkan dulu penyelamatan atau kita minta wilayah terdekat misalnya di Bangka. Kita 76 dulu sebelah situ. Kita untuk padamin dulu. Jadi kita sementara 3 orang dulu nih berangkat. Sama di Kemang berangkat. Setelah kita selesai baru kita disuruh. Jadi kita double kita. Jadi kita rangkap penyelamatan dan kebakaran. Itu sering terjadi seperti itu. Saya nyelamatin ini ular tiba-tiba kebakaran. Tetap ini meluncur. Tetap berangkat. Wajib itu nggak boleh. Tapi kalau lagi nanganin dia ada orang nggak 1 orang gitu? Ada sisa satu yang wajib yang tiket. Karena kita juga takut ada pelatan-pelatannya hilang juga. Ada sini nggak ada security atau Dan lagi nggak? Ada lagi nggak beritanya? Lagi nggak? Ini berdatang coba, Gakti paham nggak lo? Datang nih. Tahu ya, Pak Poko nih. Nggak nanya nih, di sektor ada berapa? Di kita dia ada berapa sektoralnya, setiap kecamatan ada berapa, masing-masing beda-beda. Setiap sektor itu ada 2, ada 3, bahkan ada yang 9 pos. Nah, jadi kita yang terdikit ini ada di Mampang, Setiabudi dan Pancoran yang terdikit posnya. Berarti di Ada sektor 2. ini cuma 2. Iya. Paling banyak kok. Per kecamatan cuma 2 kita di sini. Yang lainnya ada yang 7, ada yang 8, Pasar Minggu yang paling banyak. Pasar Minggu. Ya, Tapi walaupun cuma 2 pos masih tetap aman terkendali. insyaallah. Nah, tadi kita tetap berhubungan dengan tetangga sebelah. Misalnya di sini dengan Setiabudi. Wilayah kita nih sedang ada kebakaran, kita perlu bantuan. Jadi kita tidak serta-merta kita sendiri gitu. Kita kan DKI Jakarta. Jadi wilayah lain pun boleh berseberangan nih. Ya.
daerah Jakarta Selatan yang paling rawan bencana tuh gimana Pak? Kalau bencana kebakaran atau banjir, Paling rawan. misalnya alhamdulillah paling banjir. Kalau banjir biasa di Bangka dan kalau di Pela paling sering banjir. Ya. Beberapa emang wilayahnya juga emang ya gimana wilayah datarannya rendah dan di pinggir kali. Iya Iya. Itu kita juga tidak gimana. Paling kita menyediakan pompa juga kita untuk menyedot air percuma. Orang Kita sama sini keluar situ lagi. sama aja. Paling kita tetap kita layanin aja karena kan dia minta tolong kayak kan gitu. Sebenarnya sih untuk banjir di sini sifatnya sih sementara aja sih, kecuali ada penanggung tanggal pukul semenjak apa. Alhamdulillah untuk wilayah Mampang banjir bisa diatasi. Pak, tapi kalau misalnya kebakaran itu ya ini yang di bawah yang mana? Salah satu atau dua-duanya? Sementara ini unit kita masuk ke ATPM, itu besar, medium pressure sedang di bawah, sementara kita mobil kecil, light pressure. Nah ini yang disebut mobil Solambon nih. Solambon. Ya, Ini. yang sebelah sini. Ini bagian di air, bagian di kali, dia nggak ikut tempur. Oh, berarti Yang dia nyedot ya? yang Ya. nyedot ya. Jadi jangan mentang-mentang mobil pemadam isinya air enggak. Namanya apa Pak? Solambon. Ya, Solambon itu. Solambon. Biasanya mobil unit penyedot air, wilayah suplai air. Jadi jangan pemadam datang nggak bawa air dimarah-marahin, ada juga. Mobil rescue, peralatan rescue dibilang tuh nggak ada air, orang peralatan semua. Tapi ini standby udah ada isinya. Ada. Berarti kalau ada apa-apa itu tinggal berangkat. Ya, kita isi. Terus setelah itu kita isi lagi, baru datang. Kita nggak ada tankinya di sini. Nah, ya, kalau misalkan lagi nggak ada bencana nih Pak. Nggak ada bencana, nggak ada apa, nggak ada udah. sosial apa gitu. Lagi tenang gitu. Yang di ini apa Pak? Kalau kita untuk sadaran sektoral biasa kegiatannya latihan. Oh. Untuk memperdalam kita, ya kita kan alhamdulillah ditugas sini untuk melatih sini bagian penyelamatan. Di sini nggak ada sih unit rescue-nya nggak ada. SDM-nya mungkin baru ada saya, walaupun sebagian kecil ada kayak penyelamatan ular, kayak lain-lain masih bisa. Tapi untuk skala kayak penyelamatan yang agak sedikit besar kita belum cukup. Karena kendala unitnya belum ada dan SDM-nya juga belum ada. Karena ada beberapa sektor juga sama seperti saya juga tidak bisa, cuman sifatnya kita bisa 76 di wilayah terdekat Pancoran atau Tebet. Kita misalnya evakuasi jenazah nih yang memerlukan publisitas atau berat badannya berlebih, itu kan cara kita memindahkan. Kalau yang lahat kan butuh peralatan dan butuh personil. Udah daftar turun tangan tuh. Hah? Udah daftar turun tangan kalau kayak gitu. Nah, tim penyelamat kita turun tangan. Kita minta 76 baik dua. Dua baik. Lihat dulu aja. Makanya jangan terlalu besar banget. Jangan terlalu oversize. Kalau gini mah cukup lah, yang penting lari. Ya, dia lari kuat kok Pak. Lari. Nanti kalau masuk pemadam belum tentu. Ntar saya nyerah duluan Iya. Pak. Belum hari pertama tuh. Ada lagi nggak? Udah. Cukup mungkin Pak. Bapak mau ngobrol-ngobrol apa lagi di sini? Di sini total personil ada 6 orang. 6 personil 2 regu. Satu regu masing-masing 4 personil. Jadi 8 dibagi 2. Karena di sini ada 2 unit yang operasional, 1 unit sebenarnya tidak beroperasional karena itu hanya membawa peralatan aja. Seperti sana. Itu mobil hanya membawa peralatan atau kosongan seperti kita bawa air minum, BBM. Untuk operasional kita tugas boxinya ya ini 2 ini ya. Masing-masing harus bertanggung jawab pada unitnya dan anak buahnya. Main nggak? Udah. Lagi? Ini Bapak yang handle dulu nih Pak. Apa semuanya nih? Apanya? Enggak, saya hanya 1 unit tadi kecil itu. Oh yang kecil. Ya, karena saya udah ada yang unit besar. Kemarin saya unit besar. Pertukaran rolling, Oh, saya di rolling. Oh di rolling. Ayo Bapak. Karena kan saya yang sering evakuasi nih, penyelamatan. Kalau saya dimegang unit besar, ya tadi ketika ada kebakaran saya repot. Oh iya. Nah, mobil kecil kan ini jarang dipakai, jarang meluncur gitu. Jadi saya sementara megang itu, penyelamatan udah pasti saya terus. Kayak
cacing, ya apapun lah. Tadi pagi udah ada yang namanya biawak. Jawa. Lewat tinggal di mulut cari pegang selesai ya. Biawak galak gak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau Membahayakan nggak? Saya tanya, biawak itu membahayakan nggak? nggak begitu sih, saya pernah digigit aman aja. Emang gigit? Masa sih? Masuk kamar saya, Pak. Nah. Saya angkat ekornya. Oh ya wajar, karena kamu kan mengganggu kan. Dia usir aja, kus dia Berarti kabur. dia yang ganggu nih pak. Aduh, berarti nggak salah dia. Dan biawaknya yang ganggu. Sebenarnya sih kalau biawak itu sebenarnya dia rantai makannya dia ada fungsinya. Rantai Ikan. dia makannya itu ada tikus dan maupun ular. Oh. Makanya di Jakarta sering adanya ular yaitu Biawak. ditangkap biawak. Biarin aja sih, biawak ini kita usir kabur dia. Dia bukan komodo. Nah, Ya, komodo bukan beracun. Kita Pak. kan sugesnya komodo nih. Iya. Beracun. Dia otak saya komodo. Nah itu, ini kadal air, maksudnya dia nggak berbisa atau nggak menyakiti kita lihat dia kabur. Kadang namanya kita warga, apalagi yang orang-orang seperti takut lah. Kita wah dia takut digigit, takut ini nyerang, padahal mah nggak nyerang. Justru yang bahaya itu seperti ya ular, Nah, monyet juga termasuk. Kalau ada ular gimana kalau ada ular? Saya nggak tahu pak. Saya nggak berani pak. kalau ular Di nggak tahu. kampusnya ada sosialisasi tentang kebakaran nggak? Belum Cara kayaknya. pemadaman Belum gitu. kayaknya. Belum ada gimana? Kita undang kali ya. Belum dibekelin dong. Iya. Belum pak, belum diusulin pak. Ntar kita usulin kali pak. Nah, di rumah gimana cara penanganannya? Panik lagi. Bingung lagi. Nelpon. Udah ada aplikasi masih bingung, teriak-teriak minta tolong videoin lagi ya. Gimana? Ada ular, ada ular. Udah ditangkap. Maka itu peran penting ya untuk di rumah kalian masing-masing ya. Kalau misalnya gas bocor atau apa nih, itu nanti kamu minta tolong aja sama satgas atau sektornya masing-masing. Misalnya kan ada di Mampang, tinggal pengajuan aja minta pelatihan. Itu karena buat pembekalan kalian untuk Betul. pribadi, Betul pak. ya, bukan untuk sekolahan ya, untuk Ya, pribadi loh. pribadi. Nanti setelah itu boleh bertanya-tanya tentang penanggulangan hewan atau boleh bertanya-tanya di luar itu boleh. Caranya untuk ketemu ular kita harus ngapain atau kita injek atau juga terserah. Kalau namanya ular kita boleh bunuh nggak? Sebenarnya boleh bunuh nggak kalau ada ular? Saya boleh pak. Boleh nggak? Bunuh. Ya, Apa kalau apa? Ular. ular. Ketemu ular. Tapi dia nyerang kita. Ya, Boleh. boleh ya boleh. Boleh. Kalau dia mengancam nyawa, kita menyerang itu ya bunuh aja. Nah bunuhnya itu kayak gimana pak? Maju aja Udah berani. kayak ini duluan. Oh bunuhnya aja bingung. Iya, Pak. Kita mau bunuhnya bingung. Bunuhnya aja kayak gimana pak? Usir aja udah alhamdulillah. Ya, kalau ular emang nggak berbahaya, mendingan ya hubungi. Tapi nih setiap laporan, misalkan di rumah ada ular, tolong diperhatikan pergerakan ular. Misalkan Anda sudah melakukan informasi komunikasi dengan pihak damkar, tetap kalian lihat situasinya ini ular ke arah mana. Jangan tiba-tiba kalian komunikasi ularnya ada di kamar pak, tahu kamar sebelah mana tuh ularnya nggak ada, hilang. Hilang. Kita nyari sampai mana-mana, sampai kolong-kolong ya susah. Jangan mas lelah lagi ntar. Karena kalau ular itu kan gerakannya cepat. Ya. Kita tetap mau komunikasi dengan pihak damkar, kita tetap harus mengawasi pergerakannya sampai mana. Tetap diawasin, jangan ditinggalin. Kalau ditinggalin hilang gimana? Pasti kalau ditinggal hilang nggak ketemu, pikirannya apa di rumah? Masih ada. Enggak, Ya, ada. takut nggak? Takut lah. Ada yang seperti itu, ada yang nggak tidur orang kaya tuh, ada yang nggak tidur. Nggak tidur saya pak, belum ketemu saya belum tidur. Bapak di sini aja pak. Nginep jadi ular. Iya, karena pembantunya mengatakan ularnya ada dua. Oh. Satu ularnya warna hitam, yaitu kan saya jadikan kobra ya. Iya. Yang satu ular kecil, bisa jadi ular genteng. Ini saya cari sampai tutup. Masa saya mau 1x24 jam di situ? Kan nggak mungkin kan? Ya itu makanya saya saranin kalian itu kalau misalnya itu kalian liatin arahnya dia kemana. Tolong damkar, terus awasin. Wah di situ pak, di situ liatin aja terus. Jadi mempermudah ketika pemadam datang, tuh pak ularnya di situ. Tinggal ngambil. Tinggal ngambil. Piaranya ke saya. Soalnya kalau nggak ketemu kalian pasti nggak ada yang ngambil. Arahnya ke saya nih pak. Arahnya ke saya dia. Pak, tapi kalau semisal lagi nugas nih Pak, kan itu kan pasti yang diduluin kan pemadam ya.
Nah, tapi kalau misal ada pengendara yang kayak masih ngelanggar, masih ngeyel lah, terus ketabrak sama kita. Nah itu kita Ya, kalau kita kan sekarang udah ada yang namanya aturan kita, kita nggak boleh semena-mena ya. Walaupun kita undang-undangnya di nomor 1 prioritas, nomor 1 ya. Iya. Ambulan. Ambulan itu ada kategori, ada mobil jenazah, ada mobil pasien, atau darurat. Ambulan itu banyak jenisnya. Ya. Jadi kita tetap di nomor 1. Satu. Walaupun nomor 1 kita nggak semena-mena, kita yang mau ngalih kita tabrak nggak boleh. Cuman kalau yang menghalangi mungkin ya. Kalau menghalangi jelas-jelas kita menghalangi, kita kasih bahasanya, kita kasih teguran aja. Kita kan negara media sosial lah, repot. Kita sedikit aja laporan dia nauja beda kan, berita itu beda. ntar itu ngalangin orang. Iya, beda beritanya dibalik itu beda. Terbalikin fakta. Ngapa ada arogan ngapa menurut saya lah. Kita udah gimana? Seperti itu yang terjadi realnya. Jadi kita tetap ya satu-satunya ya kita ya udahlah mengalah aja, kita ngambil jalur lain. Kalau dia tetap begini yang ngambil jalur lain aja. Ntar kalau kita tabrak kita kata pancing di media sosial, wah pemadam arogan. Tapi jarang kok Pak yang bilang pemadam arogan. Ada, Banyak yang ngebela. Banyak yang sebelah. Tapi kebanyakan ngebela. Kebanyakan yang kejadian sebelah. juga kok di Pancoran ada. Kesenggol mobil Innova dan kita ganti 20 juta. Wah. Jadi kita ganti rugi pribadi. Iya, jadi kita nggak serta-merta dibantu sama pemerintah masalah ganti rugi mobil kita. Kita tetap ganti. Pernah mobil Teana yang merek itu yang sedan besar 200 juta. Ya patungan lah pribadi dah. Lihat mau bantu Iya, coba gimana itu. Kita mau bantu kenapa juga. 200 juta loh kan, kita patungan ada 1 juta. Gaji sebulan. Ya, patungan kita satu sektor ini kan. Kadang pakai uang kas gitu. Oh ada uang kasnya Pak. Kita bentuk sendiri, jadi kita uang kas ada setiap bulan kita motong, yaitu untuk sewaktu-waktu kita menyenggol atau apa. Karena kita ya nggak bisa, kalau dia udah lapor polisi sebenarnya sih kita aman ya. Kalau kita silakan melapor boleh. Mungkin karena kita kebijakan aja, ya udah Pak kita ganti. Jangan pernah. Iya, walaupun dia salah seperti apapun, ya kita namanya takutnya ya yang tidak diduga besoknya dia ada di berita muncul. Gitu. Kalau dia seperti itu, apa kita bisa diulang atau bisa dikembalikan? Nggak bisa. Tetap kita habis, kita kena hukuman disiplin. Makanya untuk antisipasi kayak gitu kita komunikasi yang baik, gimana caranya ya kita supaya Bapak ini gimana, nah, karena kita kan dalam situasi darurat. Ya alhamdulillah syukur-syukur dia ikhlas. Karena ada juga nih yang nggak ikhlas, Bapak gimana nih Pak, gimana? Aduh udah, ya kan susah kita nih, udah kita dihambat. Walaupun dalam perdebatan itu kita menang, secara hukum kita menang ya. Namun baik lagi kita kepada pelayanan kita. Jangan kita merasa masyarakat kita anggap musuh, kita tetap pelayanan kita harus baik. Kalau kita wah monyet tuh goblok ya, jangan. Mereka kesel Pak. Kesel. Nanti kita berujung kita yang nanti kena resikonya. Karena kalau kita kan di Pemda itu mudah sekali kan lapor seperti itu. Tapi ada Pak yang kesel banget sih Pak. Ada. Lagi ngapain tuh Pak? Ya contohnya kayak parkiran lah agak geser dikit karena mobil kita kena. Ya ada. Ini kan jalan umum, jalan pribadi. Kalau bukan ada apa jalan umum untuk siapa aja. Ya maksudnya kan buat, contohnya ini manuver buat kita ini. Ini kan dibuat untuk kontra ada yang sana ya. Iya. Ini untuk kita. Nah, tapi dia parkir di sembarangan itu. Oh. Ya, makanya Jadi di situ di ada sini. dilarang parkir situ. Kita yang buat. Karena kalau kita cuma omongan aja dia ngebantah terus. Ini kan umum Pak. Dari mana hukum parkir di situ kok umum? Emang itu parkiran kan. Tetap yang namanya orang kayak gitu apa aja kalau kita salah ucap, berkata kasar udah. Kita udah baik-baik, kita berdialog baik-baik, komunikasi baik-baik, nggak mau ini. Masih kita gabuk kami kan. Iya, kita susah. Itu dilema Sekali-kali juga mau, ya. Kita dua pihak sama pihak, misalnya dia ada di pihak hotel, paling kita koordinasi sama pihak hotel. Kita kasih teguran pihak hotelnya aja. Jadi kita nggak serta-merta dia kita maki-maki. Pihak hotelnya aja kita tegur aja. Lain kali kalau ini parkir saya tidak bertanggung jawab untuk masalah
kecelakaan nanti atau kesenggol. Gitu. Kita nggak harus berdebat sama dianya. Panjang nanti urusannya. Repot kitanya malah. Iya, kalau dia kita cukup bilang sekali, 2 kali, 3 kali ya udah. Kita langsung ke yang bertanggung jawab siapa sih? Tahun nih selama Bapak bertugas nih Pak, bencana paling chaos di mana Pak? Bencana paling biar bencana kebakaran ada dulu saya selama bertugas di Senen. Men. Di Kal Senen saya hampir waktu itu. Ya hampir lah. Soalnya ini hampir lewat lah. Karena kan kita masih muda ya. Oh. Itu kejadian 2013 saya baru masuk dari pasar ke kebakaran. Waktu itu saya udah capek, menggunakan tabung B. Kan. Udah 5 kali balik kan lantai 2 dan 3 itu kebakaran. Karena udah lecet, saya mencoba untuk tidak memakai masker. Ya itulah, kita harus sesuai SOP. Sekali lagi kita nggak pakai, nyawa taruhannya. Ketika kita 5 kali kita provokasi nggak pakai ini, kita madami ternyata berbalik. Jadi arah sana menyerang asapnya ke kita, dan kita itu nggak bisa. Kita mau loncat lantai 3 mati. Kita yang listrik, kita megang nozzle, kita punya kain, udah kita napas di nozzle. Kita buka, situ kita napas. Tapi hitungan kalau 1 menit lebih atau 2 menit dia mati juga kita. Karena kan yang membunuh itu kan bukan api. Racun. Bukan, yang membunuh kita dalam kebakaran itu satu adalah asap. Yang mematikan kita lebih dulu. Asap yang kita buat kita hilang sadar. Jika kita kehilangan sadaran, baru api yang membakar Kita. itu yang kayak udah saya kapok dah kayak gitu. Alhamdulillah yang namanya kita masih kasih selamat 3 personil itu. Latihan pertama udah kita wirid aja, udah kita ke wirid aja, kita berdoa, kita napas itu udah masuk semuanya, paru-paru masuk. Kita udah napas sembari minum aja deh. Alhamdulillah ya gitu kesempatan langsung langsung bisa, maksudnya asapnya itu langsung hilang. Karena kita juga nggak tahu bahwa di sana ada bagian penyerangan juga. Kita di sini serang, jadi kan asapnya ke kita. Jadi beruntel aja di situ. Itu kalau kita melanggar standar SOP itu. Terus kedua kita menyelamatkan orang gila di dalam sutet. Dia mau bunuh diri nggak jadi nih. Saya udah bilang pernah bunuh diri aja. Ya dia ada sedikit depresi sih. Saya nggak bilang ODGJ ya. Kalau ODGJ kan nggak nyambung ya. Tapi ini depresi. Saya ada dialog. Dia itu komunikasi baik nih. Awalnya kita datang nggak bisa nih mediasi sama dia. Dia udah bawa besi. Nggak tahu dari mana itu, saya bingung. Itu lantai di sutet tahu kan? Dia bawa besi mau nusuk dan mau kencingin kita. Waduh. Kita 2 orang situ. Masya Allah, ini orang gimana ya? Jadi kita lihat situasi, ternyata ini orang hanya depresi. Coba kita dialog komunikasi yang baik. Coba kita udah bawa air, bawa kopi, bawa rokok, bawa roti. Dia 4 hari kondisi di sini, kita lihat situasi juga. Dia 4 hari udah pasti nggak haus, lapar. Kita duduk sejenak, kita santai, bikin dia rileks. Ini gitu aja. Saya minum, dia pasti kan minta kan. Seberapa kuat sih orang haus kan? Kalau udah nggak air, pasti dia minta. Nah, akhirnya kita ajak dialog bisa, gampang, mudah, mediasi dengan baik. Saya minta izinnya ke atas, diizinkan tuh. Tadi awalnya cuma 1. Yang 1 suruh di bawah, dia udah begini besi. Kita mau gimana, mau taruh nggak bisa. Dia di atas, kita di bawah kan. Resikonya jatuh ya. It lah gitu kan. Kita ada sejam itu dramanya. Dramatisnya sejam gitu. Ngomong ya terus. Jadi upaya kita ngomongnya mediasi yang baik aja dah. Kita ngobrol baik-baik, apa sih Pak, ceritanya bagaimana, mulanya gimana sih Pak bisa naik? Bisa naik dengan Iya, dia juga setengah-setengah sih gitu, kadang nyambung kadang enggak, kadang nyambung. Akhirnya kita diajak naik, kita kasih minum, kita kasih kopi, kita kasih rokok, senang banget, nyambung ya udah kita bareng ajak dia bareng. Alhamdulillah sih. Walaupun sedikit nggak nyambung juga, ngalor gitu. Ayo Bapak ikutin aja tuh Pak alurnya Pak. Tapi bukan ODGJ sih, depresi aja. Mendekati mungkin. Mendekati. Kalau udah ODGJ susah. Iya. Nggak Nggak bisa nyambung gitu. sama sekali ya. Gitu, karena kita kalau kita balik ke bawah, naiknya aja tuh udah capek.
Nah kita ke Sutete itu udah capek banget. Iya berapa meter kan? Ya kurang lebih 20 lah. 20. Itu kita naiknya satu tangga, wah udah ngapa kan itu. Kita kan bawa peralatan juga, bawa body harness untuk korban. Kita juga turunnya itu nggak serem merta-merta, dia turunnya kita pakai body harness juga, pakai tarikan mantel juga. Jadi kita pikirkan safety-nya dia juga. Jadi mentang-mentang dia kita pakai, dia nggak pakai, kita usah turun nggak? Karena itu ketinggian. Kita turun sampai bawah, udah paling dibawa ke dinas sosial ya udah. Soalnya anak-anak dikepukin itu. Kadang kita miris ya. Kita udah berdialog ngomongin sama dia, tidak bakal menyakiti, tidak bakal mengapa-apain dia, tetapi dibawa sama aparat lain sudah digituin lah. Tuh, saya pernah itu sampai bawah, saya marah-marah situ sama dinas sosial dan kepala polisinya gitu. Saya udah pesan melalui HDP, tolong ketika sudah dibawa lakukan dengan aman, lakukan dengan aman. Saya udah minta tolong tuh dari atas, korban siap turun. Saya turun pas sampai bawah, wow udah action. Rangers, ya kan? Dinas sosial, kita bukan menjelekin seseorang instansi lainnya. Itu relatifnya kenyataan seperti dengan potong, diborgol, kayak rampok kan. Padahal kan maling, saya juga bingung. Saya turun, belum saya lepas nih. Dia udah diborgol, pada jambak udah harus share begitu. Nah, saya kan kesal juga ya. Saya lepas dulu, saya kejar. Jangan perlakuan seperti itu. Dia bukan kriminal. Iya. Ya kan, coba itu. Orang dia depresi mau bunuh diri nggak jadi, takut kali ini kan. Maksudnya kenapa nggak bunuh diri? Kan lebih selesai, lebih kelar. Takut juga dia. Jadi ada rasa takut juga untuk bunuh diri. Berarti kan dia normal sebenarnya sih. Oh, itu ada kesadaran sosial, Dokter tuh kesadaran sosial. Nah, kalau kayak gitu kita komunikasi yang baik dah. Kalau ketemu orang kayak gitu, kita kalau udah emosi udah wassalam. Walaupun kita di sini ada pisau juga sih. Kalau mau kita duel ya duel aja, maksudnya kita mau duelin. Kita dengan pisau juga. Tapi ada rasa takut nggak Pak kalau misal duel gitu? Pastilah kita kan manusia. Manusia. Dia megang besi rip. Iya, kita kagak tahu udah minta dia megang besi. Ya kita mau ngapain? Kita kan takut juga. Kan gitu. Cuman ya gimana kita mau turun nggak mungkin. Turun jauh, naik capek. Dan kita 2 kali kerja. Kita buka safety, kita safety dulu, kita duduk nyaman dulu. Kita bahasanya kita iming-imingin dia nih. Kita ledekin, mau minum nggak? Udah, cara kita lebih enak. Coba lagi. Foto ya. Cuma pernah juga nih kebakaran gudang peluru tuh. Apa? Yang jadi gudang peluru di Bogor ya? Oh. Bogor. Nah itu. Peluru tuh. Jadi setiap kita jalan itu ada mortir, Nembak tuh. mortir, Apa peluru mortirnya nembak tuh kalau misalkan. masih itu. Jadi kan ledakan. Jadi dia ada beberapa prototipe peluru itu jatuhan tuh. Dan itu ada tim dihanap. Pemadam yang boleh satu-satunya yang boleh masuk itu kan pemadam DKI Jakarta. Saya waktu itu di tim khusus masih di Dalkar waktu itu, di tim 40. Saya masuk tim khusus, saya ngoperasional loop. Tahu kan mobil loop, robot Oh. yang loop itu? Nah, Mana? loop, mobil yang robot. Pemadam kan punya robot loop tuh. Yang naik ini bukan? Bukan, itu namanya Skylift. Itu Skylift. Kalau yang lu gimana tuh? Kalau gitu dia kayak smoke, dia bisa untuk jangkauan pendorong api atau udara, dan juga untuk jarak kita untuk menyemprot jauh dengan petugas Oh. dengan remote. Pakai remote. Iya. Yang segini bukan? Gede ya? Gue Nah, belum tahu tuh saya tuh. belum tahu ya, Itu baru Bang. udah lama Saya baru tahu Bang. belum tahu ya. Paling mencekam sih itu dah. Jadi kita ya akun dah. Sini mortir. Kalau kata Jihanap Pak, jangan lintasin yang ada tanda-tanda kasih lantas itu loh merah. Cuman saya lihatin ini mortir nggak dikasih tanda. Berarti kan beberapa bagian belum dikasih. Iya. Udah. Ngeri juga kalau ada nembak tuh. Kalau ada yang meletus, TNI pun aja nggak berani lo megang. Jadi kita sebagai kayak korban lah gitu gua. Jadi di belakang ya kita gimana ya namanya, ya Allah gimana nih, kita bukan ngadamin api biasa ya, kita sarangnya mortir
Dan di situ ada beberapa rudal juga. Alhamdulillah rudal itu aman. Jadi kita menginginkan rudal dulu, ruangan bunker ya, bunker rudal, baru kita ke lokasi. Itu yang terjadi di wilayah Bogor, pernah dengar nggak sih? Pernah dengar. Itu yang kita udahlah. Namanya kita kalau udah tugas, kami ini petugas sudah pasrah. Pasrahnya itu gimana? Ya Allah, udah bodoh lah. Itu gue pasrah. Gimana juga? Pantang pulang sebelum pagi padam kan? Udah pasrah lah. Gimana? Kita ambil nih mortir segede gini nih, yang bahasa mortir kita ambil. Gitu. Tentaranya bilang, Pak jangan sentuh Pak, jangan sentuh Pak, taruh. Itu bang takut. Dan kita juga nggak tahu ya, awam ya kan, kita pegang aja, ini mau kita geser doang buat jalur kita. Di handaknya itu terbatas juga. Dan di situ kepala bunkernya udah panik dan udah emosi, udah lah nama tentara kan, maunya cepat saya dimarahin begitu ya. Kita punya prosedur. Kita punya itu nggak sembarang kita datang, tau-taunya meledak gimana? Ini mortir bukannya. Iya, iya, bukannya kebakaran rumah kan? Gimana dia jadi kepala bunker yang bertanggung jawab penuh yang kebakaran itu. Jadi dia itu barang yang udah expired. Yang sebenarnya besoknya itu mau dimusnahkan. Ternyata hari itu sudah terjadi ledakan. Saya juga bingung. Udah Pak, kayaknya kita udah mau foto bareng dulu. Foto bareng. Iya. Saya boleh. doang nih. Nggak apa-apa Pak. Iya. Iya.